Data BPS menunjukkan kan pertumbuhan ekonomi totalnya masih di atas 5. Tapi kalau kita lihat dari konsumsi rumah tangga itu 4,9 sekian. Ya. Jadi dari triwulan 3 ke 4 3 2025 dibandingkan dengan 3 2024. Nah, itu pertumbuhan terendah yang terjadi dalam 14 tahun terakhir. Pertumbuh atau anjlok? Turun. Data ini menunjukkan ekonomi tidak baik-baik saja. Redenominasi, kalau kita lihat dari angka psikologis, baru mengatasi persoalan teknikal. Kalau fundamentalnya tidak kita perbaiki, sama aja. Apa kesalahan di masa lalu? Belanjanya buruk. Udah uangnya hot money, uang panas bunga tinggi, belanjanya pun buruk, korupsinya buruk. Kita ingin mendorong yang namanya Menteri Keuangan ini pemberani dan out of the box. Saya memberikan challenge nih. Berani ya dia mengatakan bahwa saya akan mereview semua belanja di masa lalu. Kalau itu ada korupsi, saya akan minta Jaksa Agung penegakan hukum. Kalau itu terbukti, saya akan mengadakan pertemuan bondholder meeting. Dan saya akan meminta restrukturisasi hutang masa lalu dan haircut. Amunisi yang saya bawa apa? Karena belanja di masa lalu ada korupsi yang sudah ditetapkan hukum. Itu baru out of the box. Surat utang pemerintah SBN yang dikeluarkan bunganya 6-7%, itu membunuh sektor real. BI rate rendah karena inflasi rendah. Anggap aja BI rate-nya sekarang 4% atau pernah kita 3%. Tapi kalau pemerintah mengeluarkan surat utang kuponnya 7%, 2 kalinya dari BI rate. Perbankan nggak mau ke sektorial, ya jelas. Karena pemerintah, kalau kasih ke pemerintah aja, pemerintah kasih 7%. Lah kalau ke sektorial harus ngitung premi segala macam. Kan ngitungnya tidak dari BI rate. Ayahnya Purbaya mengatakan bahwa anak-anaknya boleh jadi apa aja, tapi jangan masuk ke politik. Survei yang terakhir yang elektabilitas dia naik itu menimbulkan masalah. Karena dia dianggap ibaratnya kebablasan masuk ke arena political branding. Kita tempatkan Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan. Jangan juga dibawa-bawa tentang Satrio Piningit, belum apa-apa udah jadi wapres. Belum jadi apa. Jadi akhirnya kita tidak punya yang namanya zakon kabinet. Padahal kan kita membutuhkan dia untuk bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di acara kesayangan kita, PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Urusan ekonomi ada kocaknya nggak? Belum tahu kita. Tapi yang jelas, data BPS mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga ini adalah terbawah sejak 14 tahun terakhir ini. Nah, kita lihat nih gelagatnya maksudnya apa? Seyogianya dengan paket-paket ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah, apalagi dengan digelontorkannya kata yang 200 triliun itu ke bank-bank di pemerintah, tentunya seyogianya ekonomi berjalan bergerak dan tentunya konsumsi tidak di bawah seperti ini. Di studio sudah ada sahabat saya Bung Yanuar Rizky. Siap. Ya. Gimana? Ya. Masih bisa senyum kita? Ya kita senyumin aja. daripada kita cemberutin, kita senyumin aja lah ya. Ya balik lagi. Benar ya, data BPS seperti itu kondisinya. Jadi data BPS menunjukkan kan pertumbuhan ekonomi totalnya masih di atas 5. Tapi kalau kita lihat dari konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga itu 4,9 sekian. Nah, kalau kita lihat itu angka pertumbuhannya ya. Jadi pertumbuhan, jadi kalau kita lihat angka kan yang keluar terakhir ini triwulan 3 2025. Ya, jadi kalau kita lihat angka pertumbuhan triwulan 3. Triwulan 2 berapa? Triwulan 2-nya masih stabil, masih segitu 4,9-an juga lah gitu. Cuman kalau kita lihat sinyalnya tahunannya, jadi dari triwulan 3 ke 4
3 2025 dibandingkan dengan 3 2024. Nah, itu pertumbuhan terendah yang terjadi dalam 14 tahun terakhir. Pertumbuh atau anjlok? Turun, berarti nggak tumbuh dong, bukan pertumbuhan terendah. Jadi angkanya terendah, angka pertumbuhan terendah. Iya. Jadi angkanya sama dengan angka dulu 14 tahun. Jadi dari 14 tahun ke sini itu cenderung stabil. Iya. Jadi gini Bang, kalau kita lihat ya, kita harus keluarkan dulu COVID, karena waktu COVID juga drop. Oh iya, kalau itu di luar inilah, di luar skenario COVID lah ya. Ketika sebelum COVID ya, yang namanya konsumsi rumah tangga, kita hitung pertumbuhan tahunannya rata-rata berapa? Angka pertumbuhan tahunan di triwulan 3. Rata-rata tuh di 5,12. Nah, sekarang pertumbuhannya kan hanya 4,9 sekian. Iya. Berarti dia di bawah angka baseline pertumbuhan rata-rata ketika kondisi ekonomi normal sebelum COVID. Tapi kan cuma 0, sekian kan sebetulnya. Ya, tapi 0, sekian kan angkanya gede lah dari... gimana tuh supaya kita bisa memahami measurement-nya itu masif gitu? Nah, oke. Kan akan kita jelasin dulu biar kan banyak orang yang nggak ngerti nih. Saya melihatnya gini, kalau pertumbuhan itu berada di, jadi gini, ada yang disebut dengan angka pertumbuhan alamiah. Angka pertumbuhan alamiah itu berarti kalau tumbuhnya di angka-angka 5,12 itu dia alamiah. Karena berarti kan selama ini pun setahunnya tumbuhnya segitu. Kan gini Bang, kalau kita lihat ya, yang namanya harga itu, kalau harganya naik, misalnya kita beli gorengan deh, harganya tadinya 50, harganya kemudian 100, tapi volume tidak berkurang. Iya. Artinya kan angkanya tumbuh. Betul. Artinya daya beli masih bisa merespon kenaikan harga. Iya. Jadi yang namanya pertumbuhan itu bisa diakibatkan oleh satu, harga yang naik, tapi volume tidak turun. Iya. Ya. Kedua, boleh kita bilang juga bahwa harganya tidak naik sehingga volume tambah banyak. Bisa jadi harganya naik, volumenya juga naik. Nah, yang alamiah yang mana? Yang alamiah itu kalau daya belinya bisa mencapai ke titik keseimbangan baru. Jadi kalau harganya naik, yang beli juga masih bisa merespon. Volume tetap. Iya. Berarti daya. Walaupun ada inflasi, ada yang berarti kan inflasi dalam kondisi new equilibrium yang tidak mengganggu. Gitu loh. Jadi artinya kan boleh kita stabil, boleh kita bilang inflasi harga diikuti juga oleh kenaikan pendapatan. Dari kenaikan pendapatan dia normal, dia alamiah aja. Tapi kan kalau misalnya harga naik, tapi volumenya juga naik, boleh dibilang berarti ekonomi sedang bagus-bagusnya. Orang punya daya beli yang meningkat, gitu ya. Tapi kan kalau jadi misalnya, mau harga berapa ya mau beli, gitu kan. Kira-kira gitu. Tapi kalau volumenya naik karena harganya tidak naik, berarti kan sebetulnya sektor produksinya makin efisien. Betul itu. Nah, kan cara bacanya gitu. Nah, sekarang kita ngomong dulu alamiahnya. Ya, alamiahnya itu di 5,12. Iya. Berarti kalau dia di bawah itu terjadi yang namanya pelemahan daya beli. Betul. Jadi artinya daya belinya melemah, tekanan daya beli. Nah, sekarang kita lihat lagi gitu ke belakang, gitu ya Bang. Kita lihat persamaannya dulu. Orang untuk mengkonsumsi itu, untuk konsumsi, dari mana dapatnya? Dari gajinya, pendapatannya. Kalau misalnya pendapatannya kurang untuk membiayai konsumsinya, dia akan pakai tabungannya, itu makan tabungan. Kalau misalnya nggak punya tabungan, dia akan makan hutang. Iya. Ya, jadi kondisinya tuh seperti itu. Kalau misalnya, karena bagaimanapun juga dia perlu cash kan gitu, kan? Kira-kira kan gitu. Nah, sekarang terus kita lihat, kalau misalnya dia punya pendapatan, dia pakai konsumsi, dia sisa. Maka kalau sisa itu akan jadi nambah tabungannya. Iya. Ya, benar. Kalau dia nambah tabungan, bisa dia tetap di tabungan, bisa dia juga mulai investasi. Iya. Misalnya dilipat gandakan lah ya. Misalnya portofolio lah, entah dia kemana gitu ya, jadi instrumen investasi. Maka hutang juga cenderung tidak disentuh karena dia juga lagi dalam posisi overliquid. Nah, sekarang kita lihat datanya nih, kita bicara data nih. Ini agar fair gitu. Kita melihat tuh segala sesuatu tuh pakai data gitu, bukan pakai persepsi. Jadi kan persepsinya ingin digambarkan misalnya beberapa sektor retail naik. Itu yang dia gambarkan bahwa efek dari yang digambarkan sama siapa nih? Ya nggak tahu siapa ya, tapi yang jelas digambarkan bahwa ada framing bahwa itu adalah purbaya efek lah. Oh. Saya nggak nyalahin Bang, bahwa intinya
untuk membangun sebuah ekonomi itu maju ke arah yang diinginkan, harus ada kepercayaan dalam pembuat kebijakannya. Kebijakan. Tidak ada yang salah dari itu. Jadi saya juga ingin clear bahwa kalau misalnya Menteri Keuangan Purbaya melakukan branding untuk tujuan positif agar kebijakannya itu bisa diikuti, trust, itu nggak ada yang salah. Gitu loh. Ya. Tapi kita juga harus mengatakan apa yang terjadi. Gitu loh. Kalau cuman diambil piecemeal, sebagian-sebagian, misalnya ada retail yang ini naik dan kemudian itu yang dibesar-besarkan, menurut saya kita harus hati-hati. Karena jangan sampai kita jadi misleading. Karena misleading, Bang. Jadi kita salah membaca. Misleading dan misreading. Kita karena menyengajakan diri, membuat situasi misleading, karena kita cara bacanya juga salah. Nah, sekarang kita lihat. Tapi sebetulnya benar. Nah, makanya di sektor retailnya naik. Ada beberapa yang naik, ada yang beberapa yang turun. Tapi sekarang kita lihat agregatnya kan pada akhirnya turun. Oh iya, agregat yang paling penting. Sekarang kita lihat gitu. Kita lihat kemana kita melihat. Kalaupun misalnya orang tetap kan gini ya, mau beras naik, kita asumsikan bahwa orang harus makan nasi. Orang tak kapan beli, Bang. Ya, gimana caranya? Pokoknya harus ada beras di rumah. Beras. Makan gitu. Nah, kita lihat ketika harga beras beli naik, dia beli pakai apa? Kira-kira kan gitu. Nah, sekarang kita lihat angka makronya deh, karena kita nggak bisa satu komoditi. Ya. Angka makronya dari persamaan yang saya bilang tadi, konsumsi pertama kali harus dipenuhi dulu oleh pendapatan. Nah, kalau angka di kita kan tidak punya angka statistik, ya misalnya kalau di Bank Sentral Amerika Serikat, di The Fed, kita tiap bulan bisa lihat tuh gaji pekerja di sektor pertanian farm berapa, non farm berapa, sehingga kita tahu apakah gajinya naik atau nggak naik. Kita kan nggak punya data gaji yang presisi ya. Kita lihat pertama apakah dia membiayai konsumsi dari makan tabungan, mantap. Data menunjukkan ya selama setahun ini dari data clearing Bank Indonesia. Orang ngambil uang, jadi kas keluar, outflow dari bank, dibandingkan inflow yang masuk ke bank, posisinya masih negatif, lebih banyak outflow daripada kan inflow. Jadi clear nih, kita lihat data nih. Artinya dari data itu, fenomena makan tabungan masih terjadi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa, katakan saja efek Purbaya efek ini memberikan optimisme orang sehingga akhirnya mau belanja, berarti kan orang tetap mengambil tabungannya, Bang. Iya nggak? Iya. Betul, dia optimis. Ambil aja deh, karena saya optimis sama dia gitu loh. Tapi satu yang bisa menjelaskan, makan tabungan masih tetap terjadi. Iya. Satu. Kedua, dari sisi hutang. Hutang, angka pinjol, ini pinjol yang legal nih. Kita belum ngomongin pinjol ilegal nih, termasuk rentenir orang-orang Tasik yang bawa tas gitu kan gitu ya. Kita belum ngomongin non formal. Kita bicaranya dulu pinjol legal yang terdaftar di OJK. Data OJK menunjukkan pinjol dan pay letter. Pay letter ini kan yang itu online, yang online dan segala macam. Pinjol dan pay letter ini tingkat transaksinya naik tajam. Berapa persen? Sekarang udah sekitar 130 triliunan di angka yang besar sekali ya. 130 atau 103 ya. Nanti mungkin bisa dicek lah ya data realnya, karena saya kemarin kan baru rilis juga OJK tentang angka pinjol pay letter di 103 apa 130, saya lupa antara itu. Itu naik. Nah, kalau naik hutangnya, tapi orang masih bisa bayar hutangnya, artinya kan cuma bridging. Iya. Artinya gini loh, saya beli dulu karena uangnya belum ada, saya pinjam dulu lah pakai pay letter, kayak pakai pinjol. Tapi begitu nanti saya harus bayar, saya bisa bayar, bridging. Berarti NPL nggak terjadi, kredit macetnya nggak terjadi. Angka NPL di pinjol naik. Jadi dari tahun lalu masih di sekitaran 6, sudah naik ke angka hampir 8%. Artinya saya ingin mengatakan, orang mengatasi konsumsi dari berhutang ya, tapi dia juga sebetulnya tidak punya kemampuan membayar hutang. Kenapa dia ngambil hutang? Memaksakan untuk konsumsi. Karena harus ada beras tadi. Harus ada beras. Pinjol, pay letter, mungkin kelompok menengah ke bawah lah.
Iya, iya, iya. Bagaimana dengan menengah-tengahnya? Kelompok kantoran, kelompok kelas menengah. Income kan clear kalau mereka. Income mereka kan clear. Kalau sektor ini kan kalau pinjol bisa aja memang sektor informal. Sehari-hari ngojek gitu kan, itu informal ya. Bisa aja dia nggak bisa bayar karena ngojek gitu. Tapi kan kalau sektor formal cenderung stabil. Data sampai bulan Juli ya, karena di Asosiasi Penyelenggara Kartu Kredit menunjukkan nilai transaksinya naik tajam. Nah, ini yang menarik nih. Kartu kredit. Nah, kartu kredit. Jadi kalau kita lihat volume transaksi ya Juli 2025 dibandingkan dengan volume transaksi setahun sebelumnya, itu 5%-an juga. Artinya boleh dibilang pertumbuhan konsumsi yang 5%-an dibiayai dengan peningkatan kartu kredit 5%-an. Iya. Tapi kan gini, banyak orang menggunakan kartu kredit cuma sebagai sistem pembayaran. Ya kelas menengah ya. Jadi misalnya ke supermarket, beli beras gitu kan, dia gesek, begitu nanti ditagih bulan depannya dia bayar penuh, hanya sebagai sarana sistem pembayaran. Iya. Sama dengan pinjol, berarti kita ngelihat NPL-nya naik nggak? Kalau misalnya volumenya naik 5%, NPL-nya nggak naik, berarti sebetulnya itu kartu kredit dipakai sebagai sistem pembayaran, dia masih bisa bayar pokoknya. NPL-nya naik tajam. Widih. Jadi dari tahun lalu sekitar 1,7-an, sekarang udah 2,6, hampir 2 kali lipat. Iya. Jadi itu menunjukkan sebetulnya apa yang bisa kita baca dari situ. PHK sektor formal yang kita baca, ya misalnya ada macam-macam itu, nyata. Dan ketika dia itu nyata, untuk sekedar membayar pokoknya saja, mereka udah nggak bisa, maka jadi NPL. Nah, dari situ kita bisa baca apa situasinya nih. Situasi yang ada. Situasi yang ada mungkin tidak seoptimis ketika orang gegap gempita di medsos gitu. Data menunjukkan bahwa sebetulnya tekanan daya beli itu nyata. Memang di medsos gegap gempitanya kayak gimana? Oh iya kan, wah ini kan hebat nih gitu, apa positif gitu kan ya, kita nggak usah. Itu gegap gempita secara natural tuh ada buzzers tuh. Ya menurut saya sih sistematis ya. Kita ngomong gini juga nanti di komen banyak yang nyerang nih. Gitu kan, yang nyerang. Artinya ada buzzers gitu. Iya, jadi saya perhatikan ya beberapa misalnya ketika kita ngomongin data ini, saya selalu dikaitkan seolah-olah saya menyerang Purbaya secara personal, tapi nggak ada arti soal itu. Yang membuat istilah Purbaya efek dan sebagainya kan media. Iya. Gitu loh. Jadi saya nggak ada persoalan. Yang kita lihat adalah kalau misalnya kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa disebut Purbaya efek, maka kita lihat datanya. Nggak ada soal sama Purbayanya gitu. Bahwa kalau soal Purbaya dia membangun trust, membangun segala macam, memang harusnya begitu. Ya memang begitu, tapi kan tugas kita sekarang membaca literasi. Dari data yang benar. Dari data yang ada, apakah betul itu terjadi. Jangan misleading. Dikarenakan misleading. Jadi jangan dikait-kaitkan. Kan kalau gini loh, bedakan antara pertarungan literasi dengan gelut politik. Gitu loh Bang, maksud saya gitu loh. Sudah ya keluar ya segelut. Jangan disamain dong. Kalau pertarungan literasi kan, dia membangun trust di sini, kita lihat, oh ternyata nggak gitu. Purbaya Sunda juga ya? Sunda juga. Jadi gelut politik. Tapi kan kalau misalnya ngomong, wah pokoknya harus terima. Bahwa dia adalah orang baik, satu piningit, itu gelut politik Bang. Bukan soal, bukan soal ini. Jadi maksud saya kita clear dulu nih, agar kita ini menjadi bangsa yang waras gitu loh. Karena kan pada akhirnya hidup kita pada ujung-ujungnya, kita gini loh, saya selalu ditanya, misalnya beberapa, terutama yang kelompok atas gitu, tanya ke saya, Anwar ini gimana nih? Angka pertumbuhan ekonomi solid segala macam gitu. Saya ke beberapa bilang, ya Bapak sendiri ngasanya gimana Pak? Kalau Bapak merasa ekonomi itu solid, tumbuh, berarti Bapak bagian dari apa yang dicerminkan oleh BPS. Tapi kalau Bapak merasa bahwa, oh saya lebih buruk dari tahun lalu, tapi saya merasa masih sejahtera, ya Bapak bagian dari orang yang optimis. Tapi kalau Bapak merasa bahwa, oh saya udah turun ke bawah, saya juga udah susah cari sumber lagi. Susah segala macam. Ya berarti Bapak susah. Nah sekarang kan tinggal kita cari.
orang yang dalam posisi ini berapa banyak? Sepanjang yang saya tahu, beberapa pengusaha gitu ya, kebanyakan itu memang merasa susah betul. Dan dia merasa memang likuiditas tidak simsalabim begitu saja. Ada juga, waduh susah. Untuk nahan pegawai nggak di PHK aja susah gitu. Ini kan realita gitu. Nah realita ini kan harus kita bedah agar kita bisa membangun optimisme itu dengan baik. Gini loh, saya tertarik. Saya misalnya selalu ingat yang dikatakan oleh Gus Dur. Gus Dur tuh bilang gini, sebaik-baiknya negara, pemerintahan, kalau masyarakatnya tidak tergantung ke pemerintah. Itu Gus Dur. Iya. Ya, jadi saya ingin mengatakan ya bahwa kondisi seperti ini, memburuk ekonomi memburuk, pemerintah kayak gini, sebaiknya kita membaca ini, ya kita apapun yang terjadi pemerintah, kita bisa bertahan. Ke pemerintah kita sampaikan, banyak orang yang hidupnya membutuhkan intervensi pemerintah untuk dia bisa bergerak. Iya. Ini biar clear nih, gitu loh, bahwa kita tidak ada intensi membawa-bawa ini ke gelut politik gitu. Benar nggak? Jadi artinya, kalaupun juga kita sekarang mengatakan, Purbaya efek itu ternyata datanya tidak sebaik itu, ya tentu ini bagian dari kita berkomunikasi dengan pengambil kebijakan, baik itu Menteri Keuangan maupun Presiden. Ini harus berubah loh, tidak bisa hanya sekedar membangun narasi. Karena ternyata ada hal-hal yang fundamental harus diperbaiki kan. Nah, jadi Bang Pompi, kalau menurut saya gitu ya, data ini menunjukkan ekonomi tidak baik-baik saja. Di forum PhD 4Q juga, ya, ketika Maret, ya, apa yang saya katakan? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu menyanggah, mendenial soal pelemahan daya beli. Paling itu kerasa banget kan sebenarnya. Kerasa. Data yang saya pakai tetap sama. Fenomena makan tabungan. Ya, kita juga bisa ngerasain mall sepi itu. Terus apa namanya istilahnya yang orang-orang yang jalan-jalan aja nggak beli-beli itu apa tuh? Rojali. Rombongan jarang beli gitu kan. Di Maret kan itu yang saya katakan di PhD 4Q. Menterinya masih Sri Mulyani. Sekarang data yang keluar udah berdasarkan yang menterinya udah ganti. Ya saya juga, masa saya terus melihat data pelemahan daya beli masih ada gara-gara Purbaya saya katakan, oh enggak, itu dulu Sri Mulyani, nggak bisa gitu dong. Jadi artinya ketika di Maret, saya selalu mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu mendenial pelemahan daya beli. Tugas dia lah, karena Menteri Keuangan mungkin harus begitu ya. Kalau tugas kita ya kita memang memberikan yang apa adanya. Sekarang saya juga mengatakan kepada PYS, Menteri Keuangan PYS, dan juga para fansnya, ya kan? Saya ingin mengatakan bahwa data Maret, ketika posisinya SMI, Q1, data triwulan 3, Q3, menterinya udah periode Sadewa, kita masih mengalami masalah yang sama. Terjadi pelemahan daya beli. Indikatornya dari mana? Bahkan indikator di triwulan 3 ditambahi. Angka pertumbuhan rumah tangganya sudah terendah dalam 14 tahun terakhir. Artinya kan dari Maret ke sini terus terjadi pemburukan. Ya kan? Betul, di bawah baseline-nya. Kemudian fenomena makan tabungannya masih terjadi. NPL-nya masih naik. Jadi menurut saya sinyalnya masih belum menunjukkan ke arah yang baik. Yang baik. Nah, yang mengeluarkan statement itu adalah Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Jadi saya baca, menurut Pak Erlangga, nggak usah takut soal konsumsi rumah tangga ini. Nanti di triwulan 4 akan naik lagi. Ya saya tahu. Karena ada Natal, Tahun Baru. Bukan. Karena di Oktober sampai Desember ini pemerintah mau ngasih BLT lagi. Ada jaring pengamannya. Nah, kalau BLT masuk kan nanti naik tuh beberapa sektor kan, nanti konsumsi rumah tangga naik. Tapi saya ingin mengatakan ke Pak Erlangga. Tapi itu yang dibeliin pemerintah, artinya yang beli pemerintah kan. Ya, artinya menurut saya akan lebih punya efek BLT, likuiditas ke M0,
dibandingkan kita bicara 200T yang dijodohkan oleh Purbaya ke Bank Himbara. Iya. Ini kan fakta nih. Kalau ke Bank Himbara kredit, panjang efeknya panjang. Tapi kan kalau BLT dia kena ke M0. Makanya kan saya di sini pernah ngomong juga gitu. Kalau memang tujuannya ingin basahin likuiditas mah kasih M0 aja, nggak usah. Erlangga nonton kali. Nggak tahu lah. Tapi saya juga ingin nonton pas kita ngomong gitu kali ya. Tapi saya juga ingin mengkritisi. Memberikan BLT, bansos dan sebagainya, betul. Itu untuk beberapa kalangan terdongkrak lah. Tapi kan sustainability-nya nggak ada. Sustainability nggak ada. Jadi cuman one shot, one time aja gitu kan. Dan saya ingin mengatakan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi saya ingin mengquote apa yang dikatakan oleh Zhu Zichuan. Zhu Zichuan itu adalah gubernur Bank Sentral Cina. Dia pidato di depan mahasiswa-mahasiswa di Beijing. Ya, tahun 2007. Juli 2007 itu kan terjadi gagal bayar kredit perumahan Amerika. Walaupun belum terjadi krisisnya. Krisisnya kan di September 2008. Di akhir tahun 2007, si Zichuan tuh bilang gini, dunia ini pertarungan isu. Jadi menurut Zhu Zichuan, dalam pertarungan isu itu, banyak orang yang memang membangun situasi misleading. Jadi kalau didengar itu, dia luar biasa. Dia bagaimana waktu itu membedah siapa Ben Bernanke. Ben Bernanke itu gubernur Bank Sentral The Fed. Dari mulai pada saat itu. Dari mulai cara moneternya, cara melihat inflasi, bagaimana Cina bisa kena waktu di 2005 karena permainan harga minyak segala macam. Nah dia bilang jangan misleading. Kurang lebihnya ginilah, kurang lebihnya. Jangan melihat Amerika sekarang gitu, kita keprok nih. Menjatuh nih. Jadi menurut dia, kita tetap harus waspada. Karena kadang-kadang krisis bagian yang memang diciptakan untuk tetap menjadi dominan. Ya, dia bilang, kenapa kita tidak boleh misleading? Kita nggak boleh misleading, dia bilang. Salah baca. Ya kan? Ya. Nah, saya ingin mengquote itu, Mas Bang Bobi. Jangan kita hanya karena ingin membangun semua itu baik-baik saja. Bahkan mungkin ABS, asal Bapak senang. ABS. Ya, asal Bapak senang. Oh, Pak, nggak ada apa-apa, Pak. Ekonomi baik-baik saja. Ya kan? Kita menjebakkan diri kita dalam sebuah misleading karena kita misreading. Saya ingin mengatakan, misreadingnya di mana? Soal kelas menengah, Bang Bobi. Iya. Saya ingin mengatakan, Menkyu Purbaya Bisadewa mengatakan, sejak ada saya, ini data yang dia bilang, optimisme naik tuh. Yang bilang Indonesia cemas, udah hilang. Saya setuju aja. Mungkin orang di kelas menengah, kemuakan dia melihat birokrat, kemuakan dia melihat pemerintahan masa lalu, kemuakan misalnya ini, di-entertain oleh statement-statement dan gaya Menteri Keuangan. Ya kan? Disikat semua orang. Ya. Transmisi ini datang ke dalam optimisme orang tentang kemuakan dia dalam struktur birokrasi. Ya. Tapi saya ingin tanya, orang-orang ini, kalau situasi ekonomi kayak gini terus, dari NPL kartu kredit aja kita udah bisa ngelihat kelas menengah tertekan. Iya. Artinya kalau kita tidak bisa mendeliver, memberikan pendapatan ke kelas menengah, sehingga kelas menengah tidak lagi makan tabungan, tidak lagi menunggak kartu kredit, soal waktu dia akan berbalik. Jadi kalau sekarang dia masih ibaratnya belum kena ke dompetnya karena mungkin tabungan masih ada. Kartu kredit masih bisa. Tapi kalau dalam 3 bulan, 4 bulan berikutnya, ininya terganggu, akan berbalik dengan cepat. Dan saya ingin memberikan gambaran bagaimana kelas menengah juga dulu sangat mengidolakan Sri Mulyani Indrawati. Tapi begitu kena ke persoalannya, padel mulai ditarik. Ya kan? Mulai kesel kan? Loh, kok ini main badminton aja ditarifin. Dipajakin. Dan coba dicek gitu.
Menteri Keuangan PYS juga, dia sekarang sudah mulai membahas cukai diapers, cukai tisu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa tetap saja sama, walaupun tone awalnya berbeda. Tapi pada akhirnya, seorang Menteri Keuangan harus mengatasi masalah defisit. Ya nggak? Nah, jadi saya ingin mengatakan, BLT itu masyarakat di bawah. Yang menengah nggak kesentuh tuh. Yang menengah nggak kesentuh. Tapi kan ada kelas menengah yang misal berdagang, barang-barang kebeli dong sama BLT itu. Iya, tapi kan dengan lihat daya belinya melemah. Iya dong. Iya. Dengan lihat daya belinya melemah kan, artinya kan gini loh. Kalau BLT diberikan ke bawah, yang bawah ini berarti kan bukan dapat dari transaksi kelas 1 kelas di atasnya, Bang. Iya, betul. Dia dapatnya tuh dari bantuan. Langsung. Dia akan pakai untuk diri dia. Belanja pun di sekitar dia. Ya nggak? Yang sininya nggak dapat. Yang sini berharap dari mana? Yang kelas atasnya belanja. Profilnya kelas atasnya lebih milih nyimpan emas sekarang dibandingin harus investasi karena dilanda ketakutan. Iya. Jadi saya ingin mengatakan kita harus hati-hati loh. Jadi saya berharap jangan denial lah. Tekanan kelas menengah kita itu nyata. Iya. Dari data outflow uang keluar dari bank lebih besar dari inflow, makan tabungan. Dari data NPL kredit macet di kartu kredit naik di tengah transaksi juga naik. NPL pinjol pay later naik di tengah transaksinya naik. Berarti tekanan daya beli itu naik. Solusinya apa? Ya naikin pendapatannya agar mereka bisa hidup lebih baik konsumsinya tanpa harus makan tabungannya kemudian habis gitu. Jadi saya melihat, Bang, dan gini loh, saya juga ingin mengatakan dari data yang terakhir BLT keluar ternyata dimainin judol kan laporan dari laporan. Jadi benar-benar nggak jadi konsumsi juga ya pada akhirnya. Ya. Jadi artinya hentikan bermain-main persepsi. Kita butuh transformasi struktural. Bang Pompi, soal ini saya ingin satu hal karena sekarang juga lagi ramai membahas redenominasi. Nah, saya baru mau ngomong ke sana. Bung Yano udah langsung geser situ. Jadi untuk menjelaskan ini juga. Jadi yang terakhir di minggu ini Menteri Keuangan PYS sudah masuk RPJMN kan kalau ya dia bilang akan, tapi dibantah nih sama Erlangga. Kalau menurut Erlangga belum. Tapi di Kementerian Keuangan sudah. Ya. Saya ingin memberikan gambaran fair. Ya. Orang bilang untuk yang mendukung redenominasi ini bukan sunring, bukan pemotongan mata uang. Betul. Dulu kan Safrudin Prawira Negara Menteri Keuangan dia memotong dari uang. Ya. Tapi saya ingin fair. Kenapa 03 ini jadi? Karena akumulasi inflasi yang terus terjadi sampai ada 03. Nah sekarang 03 ini kita buang, berarti inflasi masa lalu kita buat. Ya. Nah 1001 antara saya dengan Bang Pompi mesti sama-sama menganggap satu. Tapi kalau misalnya saya punya transaksi sama Bang Pompi, dulu harganya 1000, dia bilang 1. Saya bilang ini 1 nih. Bang Pompi bilang enggak nih, kayaknya gue tak nilainya nggak segini deh. Gagal jadi centering. Ini yang terjadi di Zimbabwe. Iya. Nah, salah satu yang dianggap berhasil itu Turki tahun 2005. Ya. Jadi psikologinya juga ada di dalam konteks membuat harga jadi naik juga. Betul. Turki. Psikologinya ya. Nah, Turki buang 6-0 tahun 2005. 6 bukan 3. Turki lira. Ya. Nah, Turki lira 6-0-nya dibuang. Dan dia dianggap berhasil. Kenapa? Karena persepsinya nyambung, semua orang anggap gitu. Nah, itu dianggap berhasil. Tapi kalau kita lihat Turki hari ini, in the long run, dalam jangka panjang, ternyata penyakitnya nggak selesai. Tetap aja begitu juga. Naik lagi kan. Jadi inflasi masa lalu harusnya dibuang, ke depan tidak ada lagi, ekonomi terperbaiki. Tapi terlihat sekarang naik. Brazil dianggap berhasil. Tapi kalau kita lihat Brazil hari ini, bunga bank sentralnya aja, BI rate-nya dia aja 15% hari ini. Jadi artinya, in the long run, tetap penyakitnya tidak selesai. Ya Bang Mobi ya. Saya ingin memberikan pendekatan yang kontras gitu. Kenapa ya? Kalau misalnya
dampaknya itu angkanya udah kebanyakan, psikologis kan gini Bang. Saya ingin menggambarkan ada dua hal nih. Ketika redenominasi ini juga saya ingin fair. Ini bukan ide baru. Udah agak lama juga. Ini pertama kali. Agus Marto pernah ngomong. Wah, ini udah dari era sebelumnya lagi. Jadi pertama kali BI menyampaikan ini tuh waktu 2007. Ya, betul. Di DPR. Karena waktu itu krisis subprime mortgage kan. Ya, jadi ada tekanan terhadap rupiah. BI menyatakan dua hal yang harus dibenahi. Devisa hasil ekspor harus masuk dan redenominasi. Sekarang saya ingin memberikan gambaran. Gini loh Bang. Sekarang ya, posisi hari ini deh. Rupiah 16.600. Ya. Kalau saya geser 1% aja. Itu udah 160 poin. Ringgit Malaysia hari ini 4,1 terhadap US dollar. Iya. Satu tiknya 0,0041. Kalau saya sekarang tukang goreng duit, capek deh gitu 0,041. Kapan kayanya gua? Jadi angka yang besar itu mendorong hasrat spekulasi yang besar terhadap mata uang kita. Itu kenapa bisa menjelaskan isu redenominasi ini selalu muncul setiap rupiah dalam tekanan. 2016 kita dapat tekanan rupiah. Waktu itu gubernur BI-nya Agus Martowardoyo. Bahkan waktu itu 2017 sudah masuk prolegnas. Tapi kita kemudian lupa lagi lah. Gitu. 2023 juga sempat waktu masih KKSK-nya pemimpinnya Sri Mulyani. Ya sempat. Dan jadi lagi sekarang Purbaya. Nah, saya ingin lihat gitu. Seingat saya, akhirnya pemerintah merestui redenominasi ini 2011. Presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Itu lewat MP3EI-nya zaman Hatta Rajasa dan sebagainya. Dan seingat saya waktu itu staf khususnya Pak Hatta ya Pak Purbaya ini. Sekarang PSN lah ya. Ya kan? Nah, saya masih ingat betul gitu persetujuan Presiden SBY pada waktu itu dilakukan, tapi harus dipastikan masyarakat siap. Komunikasinya yang soal persepsi tadi harus disiapkan. Apa yang jadi dasar pemerintah pada waktu itu mendorong agar dilakukannya redenominasi? Karena ada masyarakat ekonomi ASEAN. Ada rencana yang walaupun sekarang udah bubar lah ya karena satu currency. Jadi kalau kita lihat pada waktu itu Bang Pombi, currency kita dengan nolnya 3 dibandingkan Malaysia yang 1 digit, Singapura, Thailand baht dan sebagainya, peso. Maka sebetulnya kalau nanti ada satu mata uang bersama, hancur kita. Tersandering oleh kondisi itu. Sehingga pada waktu itu, oke deh, kita redenominasi aja. Saya terus bertanya gitu. Yang angkanya 0,3 di ASEAN ada lagi, Vietnam dong. Ya? Saya pikir, kenapa Vietnam nggak mikir ya redenominasi? Saya ingin membuka ini untuk membicarakan tadi. Bang Pombi, hari ini yang namanya Vietnam dong itu 26.000 tapi US dollar. 26.000? Iya. Kita 16.700 lah. Ya. Volatility ataupun pergerakannya suku bunga pasar uang Vietnam dong ya dengan US dollar itu ada di 4%-an. Ya 4 segitulah. Ya rata-rata. Kita 6%-an. Pertama, artinya angka yang lebih gede ternyata bandar cuma bisa ngegeser 4%-an. Iya. Angka kita yang lebih kecil gesernya 6%-an. Terus kenapa surat utang negara kita bunganya 6%? Karena ini. Kenapa orang bilang kok Vietnam bisa bunga surat utang negaranya 3%? Karena ini. Artinya bahwa angka psikologis teknikal bukan satu-satunya unsur kan? Ya nggak? Ya, nah, saya mencari tahu berarti Vietnam punya situasi fundamental yang lebih baik, yang bisa menopang kan gini. Kalau teknikal lebih besar dari fundamental, namanya gorengan. Betul. Spekulasi. Tapi kalau fundamental lebih besar dari teknikal, maka itu disebut dengan harga fundamental. Ya. Nah, saya lihat
Saya coba gitu, lihat data long term. Ternyata Bang Mombi, pelemahan Vietnam Dong terhadap US dollar, setiap dia melemah, elastisitas terhadap peningkatan ekspor dia tuh positif. Hampir 1, 0,89, 0,99 gitu lah. Jadi sweetener buat jadi artinya ekspor ya. Setiap dongnya turun, ekspornya naik. Artinya apa yang dikatakan orang, pelemahan nilai tukar itu nggak apa-apa, karena itu juga bagus untuk ekspor. Vietnam lah satu contoh. Bagaimana dengan rupiah? Apakah dengan pelemahan rupiah terus melemah itu ekspor kita naik? Hanya setengahnya Bang Mopi, 0,56. Artinya ini kenapa BI selalu ngotot tentang devisa hasil ekspor. Berarti kan devisa hasil ekspornya nggak masuk, Vietnam bisa melakukan itu. Itu satu sisi, dari sisi supply side-nya. Sekarang demand side-nya. Angka pelemahan Vietnam Dong terhadap US dollar, terhadap inflasi Vietnam gimana? Negatif Bang Pompi. Artinya Vietnam untuk mengatasi kebutuhannya sudah tidak terlalu tergantung kepada barang impor. Kita setiap pelemahan rupiah dampaknya terhadap inflasi kita positif. Iya. Jadi saya ingin mengatakan redenominasi. Kalau kita lihat dari angka psikologis baru mengatasi persoalan teknikal. Kalau fundamentalnya tidak kita perbaiki, sama aja. Nah, saya ingin mengatakan, fundamentalnya apa? Saya ingin to the point aja. Orang selalu mengatakan, kemarin kemana aja? Waktu menterinya masih Sri Mulyani. Kan selalu dibawa ke gelut politik gitu, yang saya tidak tertarik sebetulnya. Tapi saya ingin mengatakan, beberapa kali saya di sini selalu mengatakan, bahwa surat utang pemerintah, SBN, yang dikeluarkan bunganya 6-7%, itu membunuh sektor real. Bang Pompi, BI rate rendah karena inflasi rendah. Anggap aja BI rate-nya sekarang 4% lah, atau pernah kita 3%. Tapi kalau pemerintah mengeluarkan surat utang kuponnya 7%, 2 kalinya dari BI rate. Bunga yang ada di pasar, emang bunga BI rate? Ya bunga kupon juga jadi bunga. Bunga acuan. Perbankan nggak mau ke sektor real, ya jelas. Karena pemerintah, kalau kasih ke pemerintah aja, pemerintah kasih 7%. Lah kalau ke sektor real harus ngitung premi segala macam. Kan ngitungnya tidak dari BI rate. Ya nggak? Nah, saya berpikir, kan kondisi yang sama terjadi di Vietnam dulu, bukan ngomong hari ini. Jadi ketika Vietnam di era-era itu juga sama, volatilitasnya tinggi, tapi sekarang dia bisa turunin. Kok dia bisa ya kayak gitu? Nah ini yang dikatakan itu loh. Dulu saya ingat betul ya, dulu orang selalu bilang, jangan anti hot money. Jadi Bang Pompi, kalau kita lihat kembali ke dulu nih, kembali ke tahun 2008 gitu ya. Di sini nggak ada hot money, Hotman Paris. Isunya itu kan selalu begitu. Ekonom itu dihadap-hadapkan dengan neolib, anti neolib. Nah, kelompok yang mendukung sistem pasar mengatakan, jangan anti sama hot money. Yang penting hot money itu bisa kita dinginkan. Cool. Itu dulu, coba aja cek Google. Di belakang tuh dulu itu debatnya. Debatnya itu hot money, nggak apa-apa, asal bisa didinginkan. Sekarang saya tagih nih janji antar pemerintahan nih. Pasca reformasi nih. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Kalau sekarang investasi hari ini untuk masa depan, berarti apa yang terjadi hari ini akibat investasi masa lalu. Artinya, cita-cita narasi yang dibangun dulu, hot money jadi uang dingin itu omong kosong dalam kajian hari ini. Mungkin tambah panas kali. Nah, artinya apa? Kita berani ngambil uang dengan bunga tinggi. Karena kondisi volatilitasnya tinggi, 6-7%. Tapi kita tidak mampu memperbaiki struktur ekonomi kita. Berbeda dengan Vietnam. Dia ambil dulu, tapi kemudian dia punya belanja dari uang hutang itu memperbaiki struktur ekonomi. Terutama transformasi sektor pertanian, dan kemudian ke industri ya. Berapa kali kita coba ngomong duren, ngomong apa kan ya. Jadi artinya ini yang disebut duren bener, bukan duda keren. Bukan, durian bener. Artinya kan hot money diambil, tapi sama dia memperbaiki struktural ekonomi. Artinya kalau sekarang saya ditanya, apa kesalahan di masa lalu? Belanjanya buruk.
Udah uangnya hot money, uang panas bunga tinggi, belanjanya pun buruk, korupsinya buruk. Nah, kalau sekarang orang mengkaitkan, wah ini ide redenominasi dari Menteri Keuangan Purbaenang bisa Sadewa ini out of the box, isunya pun bukan isu baru. Ini tujuannya untuk narikin dana-dana. Ini yang nggak setuju tuh, yang belain oligarki, omong kosong. Saya ngomong gitu. Tapi bener sih, di luar kotak. Sudah keluar dari kotak Pandora. Oh iya, malah Bang Pompi. Iya. Buat orang yang benar sekarang lihat, sekarang kita baru ngomong bandingin sama US dollar loh, belum bandingin sama emas loh. Kalau tujuannya begitu ini dipotong, emang jadi miskin? Enggak lah, mereka pegangnya emas, pegangnya US dollar, sehingga akhirnya uang panas itu, uang koruptor balik lagi. Enggak. Nah kalau sekarang kita mau ngomongin uang koruptor balik lagi, bukan itu terapinya dong. Ya itu penegakan hukum lah. Nah, jadi maksud saya, kalau sekarang kita ingin mendorong yang namanya Menteri Keuangan ini pemberani dan out of the box, saya memberikan challenge nih. Pasti berani lah. Ya kan? Berani ya dia mengatakan bahwa saya akan mereview semua belanja di masa lalu. Kalau itu ada korupsi, saya akan minta Jaksa Agung penegakan hukum. Kalau itu terbukti, saya akan mengadakan pertemuan bondholder meeting dan saya akan meminta restrukturisasi hutang masa lalu dan haircut. Amunisi yang saya bawa apa? Karena belanja di masa lalu ada korupsi yang sudah ditetapkan hukum. Itu baru out of the box. Artinya Menteri Keuangan PYS yang selalu mengatakan jangan percaya asing, jangan percaya IMF. Saya sekarang tantang, berani nggak merubah apa yang dilakukan oleh LOI IMF ketika krisis moneter? LOI IMF itu mengatakan kita menjadi devisa bebas. Iya. Karena Vietnam juga bukan devisanya devisa mengambang loh, bukan devisa bebas. Jadi berani nggak kita mengatakan saya akan review buat undang-undang devisa bebas tidak lagi, tapi devisa terkendali misalnya. Nah, kalau udah posisinya kayak gitu, itu baru out of the box. Nah, tapi oke lah, kita kan tidak sedang baik-baik saja, itu clear sekarang kan. Nah, pertanyaan sekarang dengan mindset seperti ini, kan memang tugasnya mereka ini tadi tetap harus optimis dan lain-lain. Tapi dari segi kebijakan-kebijakan kayak paket-paket kebijakan ekonomi yang ditawarkan itu sebenarnya akan jawab nggak dalam kondisi, maksudnya gini, dalam kondisi yang tidak baik-baik yang kita lihat ini, apakah itu relevan gitu kira-kira? Saya anggap relevan kalau permainan ini permainan strategis. Jangan short term. Jadi gini loh, di depan mungkin saya bahas sesuatu yang remeh-temeh, yang penting netizen seneng. Iya. Tapi di belakang saya kerjain, Bang Pompi, reformasi strukturalnya. Bukan mau entertain terus. Bukan sekedar omon-omon. Iya. Jadi bisa saja saya di depan begini, wajah saya begini, tapi di belakang saya melakukan pembenahan. Iya. Misalnya saja, ya idenya adalah saya ingin membuka gini pandangannya. Tadi saya kan bilang haircut dan sebagainya. Deng Xiaoping tahun 1978 di banyak jurnal-jurnal ekonomi ilmiah mengatakan sebenarnya Cina itu apa sih yang membuat Cina seperti ini? Itu dianggap adalah revolusi budaya yang dilakukan oleh Xiaoping tahun 78. Xiaoping membuat bahwa di masa lalu yang namanya belanja pemerintah itu korup harus dihilangkan, dan dia menghukum mati geng of four, 4 orang itu, salah satunya istri Mao Zedong. Nah, Bang Pompi, mohon maaf nih. Kemarin Menteri Keuangan PYS ini mendapatkan euforia luar biasa karena dia mengatakan soal WUS. Di banyak orang, ini memang isu politik terkait dengan Presiden Jokowi kan? Iya. Tapi kalau kita menghentikan tentang isu belanja di masa lalu yang korupsi itu kita hentikan, yang menghentikan siapa? Yang menghentikan kan Presiden Prabowo sendiri. Saya rasa di satu sisi Presiden Prabowo mengatakan perang melawan korupsi, tapi menurut saya, mohon maaf nih Pak Presiden, kalau Xiaoping dulu betul-betul dia melakukan antara kata di pidato
dengan revolusi budaya memang dia lakukan. Jadi kan kalau memang mengatakan saya tidak akan memberikan ruang gerak kepada koruptor, menurut saya dia akan mendukung ketika Menteri Keuangannya sedang mencoba mereview tentang belanja di masa lalu. Ya kan? Yang terjadi malah berbeda kan? Ya? Malah langsung saya ambil alih. Enggak, saya kalau soal tentang bahwa negara ini tetap harus membayar segala, saya setuju aja. Tapi kan membayar itu bisa juga dengan haircut, Bang Pompi. Restructuring dengan segala macam, dan restructuring itu kan butuh penegakan hukum. Itu satu. Kedua gitu, kalau kita menganggap mau memasukkan uang dalam sistem yang disebut dengan uang oligarki lah orang segala macam. Kenapa Kak kita melakukan penegakan hukum? Nih gini nih. Oke deh, kita buat deh pengampunan deh. Tapi uangnya dibalikin, tapi penegakan hukum terjadi kan? Nah, menurut saya Bang Pompi, kalau ini dilakukan, benar nih, bahwa kita melakukan revolusi budaya seperti yang dilakukan oleh Cina. Bahwa negara ini menjadi negara bersih, korupsi di masa lalu dihentikan dengan hukum yang jelas, ya kita mungkin tidak perlu sedrastis Cina lah. Kita bahkan mungkin bisa pengampunan asal duitnya dibalikin seperti maunya presiden, tapi penegakan hukum. Ke depan kita mau redenominasi kayak mau apa kayak akan bermulai sesuatu yang bersih karena dimulai dari situ. Jadi ya saya merasa gini, kembali ke pertanyaan Bang Pompi tadi. Saya takutnya tuh gini loh. Ini apa yang dikatakan itu memang kegeeran berlebihan. Nggak ada yang dikerjain. Harapannya nanti persoalan selesai sendiri. Nah, cuman kan di tengah geopolitik yang lagi seperti ini, kalau terus mengentertain isu, tapi di belakangnya nggak ada yang dikerjain, ya soal waktu kelas menengahnya yang semakin terdegradasi. Dan saya ingin memberikan sinyal bahwa kelas menengahnya yang tertekan ini kan sudah kelihatan sekarang baru seperti ini. Kan kalau terus kita biarkan tidak ada intervensi kebijakan, jatuh ke bawah. Terus ke bawah. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan beban pemerintah pun bertambah. Akhirnya jadi krisis sosial kan karena sesuatu yang kita biarkan. Jadi saya ingin mengatakan jangan misreading. Ya kan, bahwa Anda ingin membangun narasi untuk membangun trust, silahkanlah. Tapi Anda jangan misreading terhadap kondisi fundamentalnya. Kalau dia katakanlah mau ngerjain, dia nggak perlu cerita-cerita, boleh dong? Oh boleh, sah-sah aja. Justru itu yang diperlukan. Sah-sah aja. Jadi kalau sekarang juga orang mengatakan bahwa seperti kita ini, ya kita memang nggak punya kerangka kebijakan. Misalnya saya tahu bacanya gini. Saya kemukakan apa yang saya bicarakan. Ada yang komen misalnya. Tapi negara ini juga nggak akan selesai oleh ekonom kayak saya yang ngomongnya pesimis terus. Enggak dong. Karena saya memang di luar pemerintahan. Iya. Saya hanya membantu pemerintah membaca, siapa tahu nggak membaca apa yang saya baca, dan saya juga memberikan literasi kepada publik bahwa ini seperti itu. Tapi kalau saya di pemerintahan, mungkin saya juga nggak akan ngomong, Bang Pompi. Tapi bukan berarti saya tidak baca kan? Saya harus baca kan? Dan saya harus kerjakan untuk mengintervensi. Bedanya apa? Kalau di pemerintahan saya nggak perlu ngomong, saya kerjain karena saya memang berkuasa. Tapi kalau di luar kan, satu-satunya kontribusi kita adalah memberikan literasi, memberikan bacaan kepada pemerintah. Kan gitu Bang Pompi ya. Kita agar proporsional nih. Jadi maksud saya agar pemirsa PhD Forky ini juga kita jangan terjebak ke gulus politiknya gitu. Tapi ini sebenarnya kan banyak kejadian ya yang memang mengindikasikan ya Purbaya ini juga lagi pengen masuk politik. Ya munculnya survei, dia termasuk yang tinggi juga, lebih tinggi dari Gibran malah, gitu kan. Nah, itu gimana itu? Nah, itu positif nggak ke ekonomi? Kita ngomongnya nggak usah ngomong politiknya lah. Ya, menurut saya ingin mengingatkan Menteri Keuangan PS, ya mungkin ke pribadinya ya, ke Pak Purbaya, ya, Pak Purbaya Disadewa. Belajarlah juga dengan apa yang terjadi di Bu Sri Mulyani Indrawati. Gitu juga untuk para fansnya. Bu Sri Mulyani Indrawati ketika pertama kali jadi Menteri Keuangan itu dalam posisi reshuffle menggantikan Pak Yusuf Anwar. Ya, betul. Apa yang dilakukan nggak ada beda sama Pak Purbaya. Orang juga tepuk tangan semua.
Dia juga kemudian masuk ke dalam isu kemuakan masyarakat terhadap birokrasi, saja ke belakang. Ada korbannya kok. Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai. Sama juga dengan sekarang show yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Purbaya. Kemudian dulu Menteri Keuangan Sri Mulyani pun orang yang dianggap prudent karena bisa mengatakan hal yang benar ke presiden. Tapi karena sekarang terlalu lama dan sebagainya, orang kemudian berbalik kan. Kondisi ekonomi juga. Gitu juga Pak Purbaya. Jadi saya ingin mengatakan, kalau sekedar ketika awal Anda betul-betul didukung secara politik, Bu Sri Mulyani juga dulu begitu. Iya. Tapi kalau by the time, berdasarkan waktu, Anda tidak bisa membangun yang namanya stabilitas berkelanjutan dari kelas menengah, Bu Sri Mulyani yang dulu sangat didukung oleh kelas menengah yang sama juga yang membenci dia. Nah kalau Dirjen Pajak dengan Dirjen Bea Cukai ini kan orangnya langsung presiden, saya dengar. Oh iya. Berarti kan ini kan akan menjadi sesuatu persoalan tersendiri nggak dalam konteks? Ya, saya ngelihatnya nggak tahu. Artinya kan gini, artinya kalau zaman Sri Mulyani pasti orangnya dia kan diangkat. Nah kalau sekarang gimana? Dia kan ada nunjukin ini juga bahwa nggak usah ada wamen deh. Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai langsung di bawah saja biar cepat selesai kan gitu-gitu. Nah, saya nggak tahu ya bacaannya. Cuman kalau saya ngelihat gini nih bacaan ya, analisa ya. Jadi saya ada yang menyampaikan juga Pak Bobi ke saya. Dia kasihlah ke saya artikel di cnnindonesia.com. Artikel itu dia bilang ini baca deh ini gitu. Saya baca di situ intinya adalah narasumbernya keluarganya Purbaya. Tidak disebutkan siapa, hanya disebut keluarga saja. Keluarga itu mengatakan bahwa intinya adalah jangan bawa-bawa Purbaya ke politik. Oh, bagus dong. Nah, intinya di artikel yang saya baca itu juga pesannya itu ke siapa itu kira-kira? Nah, keluarga itu mengatakan bahwa katanya ayahnya Purbaya mengatakan bahwa anak-anaknya boleh jadi apa aja tapi jangan masuk ke politik. Nah, yang saya baca dan ya nanya-nanya kanan kiri gitu ya. Katanya survei yang terakhir yang elektabilitas dia naik itu menimbulkan masalah. Oh. Karena dia dianggap ibaratnya kebablasan masuk ke arena political branding. Iya. Dan kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir setelah ini agak turun dia tensi ke arah-arah yang kontroversial lah ya, kontroversial dan menaikkan brandingnya ya. Jadi kalau menurut saya sih, ya saya juga ada juga sih yang bilang ke saya, jangan bawa-bawa ke politik. Ya saya sepanjang yang saya tahu sih nggak pernah ngomongin politik. Yang saya baca adalah data di balik orang itu, bukan orang itu. Iya. Yang bawa-bawa ke politik ya saya nggak tahu siapa, tapi kan sistematis memang ya. Ada yang jabatannya politik juga kan. Termasuk orangnya kan. Termasuk. Tapi kan gini loh, saya tuh ingin mengatakan bahwa ya kalau itu yang terjadi, sebetulnya harapan kita publik secara luas, kita punya Menteri Keuangan yang bekerja tanpa berpikir tentang posisi politiknya nggak tercapai sebetulnya. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada kita semua masyarakat, mari kita tempatkan Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan. Jangan juga dibawa-bawa tentang Satrio Piningit, belum apa-apa udah jadi wapres. Belum jadi apa. Jadi akhirnya kita tidak punya yang namanya zakon kabinet, Bang Kopi. Karena kita sendiri yang mendorong setiap orang itu begitu populer dikit, dianggap Satrio Piningit gitu. Padahal kan kita membutuhkan dia untuk bekerja kan, jadi zakon kabinet. Jadi ya saya hanya bisa mengatakan kalau kita setuju bahwa dia orang yang bekerja, bisa bekerja, zakon kabinet, ya mari kita dudukkan dia sebagai zakon kabinet. Jangan dulu bawa-bawa dulu ke politik ya. Jadi ya saya nggak tahu ya teman, kalau saya perhatikan dari artikel yang dikirim ke saya sih kelihatannya ada kegelisahan dari keluarganya ya dengan situasi saya ini. Mungkin kalau saya duga ya kalau saya juga itu nasihat bapaknya dia harus nurut. Iya, kalau saya baca kalau nanti kualat. Kalau saya baca kan kesannya sangat personal ya, sangat personal. Kalau itu benar ya, saya nggak tahu juga. Ini kan saya cuma ngasih nasihat juga. Iya, gitu. Jadi artinya ya kalau menurut saya sih, kalaupun dia di permukaan ngomong isu-isu yang populis, tapi ya kerjakanlah hal-hal yang fundamental. Jadi jangan sampai isu populis, tapi di sini
sibuk sama mesin politiknya kan bahaya. Iya. Apalagi udah seneng sama buzzer. Wah, luar biasa Bung Yanuar. Banyak yang kita bahas nih hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada audiensnya PSG 4K. Silakan beberapa kata-kata penutup. Ya, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya data ekonomi nggak baik-baik amat. Dan sebelum ini kita dihebohkan waktu triwulan 2 bahwa BPS melakukan data fixing dari beberapa orang. Saya hanya ingin mengingatkan satu hal, Bang Bobi. Mei 2020 Argentina default surat utangnya. Di awal tahun 2020 pemerintahan Argentina sudah mengadakan pertemuan bondholder meeting karena surat utangnya komersil di pasar keuangan. Dia minta restrukturisasi hutang, haircut dan sebagainya. Ditolak oleh bondholder yang besarnya. Kan bank-bank besar lah, bank-bank besar dan dana pensiun dan sebagainya. Inti penolakan adalah karena dianggap dari 2007 sampai 2015 ketika surat utang itu diterbitkan dan jatuh temponya di 2020 bahwa investor merasa ditipu, kurang lebih begitu loh. Karena ternyata setelah 2020 ketahuan bahwa pemerintahan Argentina melakukan manipulasi data statistik dari 2007 sampai 2015. Ditolaklah restrukturisasinya, ditolaklah haircut-nya, gagal bayarlah dia di Mei 2020. Iya. Saya ingin mengatakan, ya, seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo di Stasiun Tanah Abang. Indonesia bukan negara abal-abal. Saya udah hitung berapa bus. Kan Presiden mengatakan, kalau kita punya hutang, kita bayar. Indonesia bukan negara yang ingkar janji. Saya setuju. Tapi intinya bahwa Presiden juga harus realistis. Presiden selalu mengatakan seolah-olah uang kita banyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa justru mengatakan uang pemerintah banyak kok. Mari kita sekarang dudukkan perkara dengan sebenar-benarnya. Uang pemerintah terbatas, hutang jatuh tempo juga meningkat 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan negara kita juga lagi turun, karena sektor daya beli melemah, penerimaan negara turun. Maka menurut saya sudah saatnya kita menjadi bangsa yang realistis. Sektor real kita menjadi seperti ini kan bukan karena sehari saja terjadi. Musuh utamanya apa? Karena bunga surat utang, kupon surat utang pemerintah terlalu tinggi. Jalan satu-satunya, kita harus menormalisasi ini. Cara menormalisasinya gimana? Saya mengusulkan, kita jangan takut untuk mulai berpikir, mempersiapkan bondholder meeting, minta haircut, entah itu haircut bunganya, entah itu restrukturisasi apa, dengan alasan bahwa pada masa lalu terjadi korupsi. Saya tetap mengatakan tugas pemerintah adalah penegakan hukum yang imparsial terhadap siapapun. Gitu loh. Bahwa kalau pemerintah menganggap bahwa harus ada stabilitas, artinya presiden menurut Presiden Prabowo, setiap presiden sudah berjasa pada Republik ini. Saya ingin mengatakan apa yang dikatakan forgive but not forgotten. Maafkan tapi jangan lupakan. Artinya jangan ada koridor kita anti untuk mereview masa lalu secara hukum. Bahwa setelah itu kita memberikan pengampunan, memaafkan, itu nggak ada apa-apa. Tapi setidaknya kita menunjukkan kepada masyarakat di pasar keuangan, masyarakat kita di sektor real, masyarakat kita keseluruhan, bahwa upaya kita untuk melakukan tobat itu bukan hanya omon-omon. Ya kan? Sehingga kita bisa maju untuk melakukan haircut. Nah, setelah kita bisa dapat haircut, dapat segala macam, mulailah kita membangun yang namanya transformasi struktural perekonomian kita. Ya kan? Bagaimana masyarakat kita bekerja dan sebagainya. Jadi, saya ingin mengatakan optimisme di saat yang sempit harus dibangun juga dengan rasional. Bukan sekedar entertain aja. Saya juga ingin mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa kita akan jatuh di 98? Tapi jatuh juga. Jatuhnya karena apa? Karena posisi kelas menengah yang terus tergeras. Jadi ya saya hanya ingin mengatakan, in the short run, dalam jangka pendek, pemerintah harus segera menormalisasi kondisi kelas menengah,
Menggunakan persepsi, optimisme, ada batasnya. Ujungnya, UUD, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya mereka bisa tetap survive. Ya itu aja. Jadi menurut saya, ya saya hanya ingin mengatakan bahwa mungkin saatnya kita mengkoreksi yang lama, ya kan? Belanja-belanja masa lalu itu harus kita koreksi. Kita mulai lakukan normalisasi lagi. Ya harus ada keberanian itu, Bang Tompi. Mantap sekali, Bung Yanuar, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Sobat Forum, itu tadi Bung Yanuar Rizky sudah membahas tentang bagaimana situasi perekonomian berdasarkan data yang sudah kita analisa, bahwa memang kondisinya tidak baik-baik saja. Namun harapan kita tetap kepada pemerintah, walaupun di dalam konteks menciptakan suatu optimisme secara publik, memberikan harapan-harapan, bukan berarti kemudian tidak mengerjakan PR yang memang harus dikerjakan, yaitu memperbaiki basis kelembagaan dan juga kira-kira di dalam konteks pemanfaatan daripada anggaran-anggaran yang kita miliki itu untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan pada sesuatu yang produktif, kurang lebih seperti itu. Nah, jika ini dilakukan tentu ini benar-benar bisa memberikan tidak hanya harapan tapi juga solusi kepada perekonomian kita ke depan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua di dalam konteks melihat keadaan secara waras dan secara logik tentunya. Nah, kita lihat saja ke depan. Tujuan daripada podcast ini selalu di dalam koridor watawasobil haq, watawasobil sob, watawasobil marhamah. Nah, mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan dalam kebenaran, kebaikan, dan kesabaran tentunya. Baik, saya Pembida Hidayatullah pada akhirnya harus undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Siap.